Salam jumpa kembali bersama dengan saya Associate Pastor Binsar Sirait. Hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana yang dimaksud dengan mengikuti Yesus. Ada masih begitu banyak ya pemahaman tentang Kristus ini, tentang Injil kasih karunia, masih banyak orang belum mengerti. Sehingga oleh karena kepercayaan yang salah mengakibatkan oleh karena pemahaman yang salah akan mengakibatkan kepercayaan yang salah. Pada kesempatan kali hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, dimanapun Anda berada, milikilah pemahaman yang benar tentang Injil kasih karunia. Sahabatku, kita harus tahu dan menyadari bahwa hari ini kita sekarang ada di zaman kasih karunia ataupun di zaman perjanjian baru. Semua perjanjian lama yang tertulis di dalam Alkitab adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Sedangkan perjanjian baru yang sekarang yang kita hidupi adalah kitab perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru adalah memiliki satu pemahaman. Bukan berarti kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru ada terjadi kontroversi. Tidak. Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya kitab perjanjian lama itu dengan kitab perjanjian baru itu adalah sama-sama berbicara tentang Yesus dan sama-sama juga berbicara tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Nah, perlu kita pahami, memang di perjanjian lama Yesus belum menyatakan dirinya sebagai wujud manusia. Tapi setiap tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama itu adalah gambaran apa yang akan dikerjakan Yesus. Seperti tokoh Nabi Musa, Daud, Yakub, dan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itulah berbicara tentang Yesus. Nah, sekarang sahabatku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di perjanjian lama itu adalah berbicara tentang mengenai hukum Taurat. Bagaimana orang supaya berkenan kepada Tuhan, maka dia harus melakukan hukum Taurat. Siapa yang melakukannya, maka dia akan diberkati Tuhan. Tapi siapa yang gagal melakukannya, maka dia akan terkena kutuk, dan kutuk akan menimpanya karena dia gagal melakukan hukum Taurat. Kita tahu bersama hukum Taurat itu adalah sebuah hukum yang tidak bisa dilanggar. Karena kalau hukum dia dilanggar, maka ada konsekuensi daripada hukum itu. Dan apabila hukum itu ditaati dan kita berhasil melakukannya, ada juga konsekuensi yang harus kita dapatkan, yaitu kalau kita gagal, maka kita akan mendapatkan kutuk, kita akan mendapatkan penghukuman. Tapi kalau kita misalnya berhasil melakukan hukum itu, maka kita akan diberkati, ya, diberkati, berhasil dan beruntung. Sementara hukum Taurat ini standarnya adalah standarnya Tuhan, sempurna, tidak boleh dilanggar sama sekali. Karena hukum Taurat, apabila satu saja hukum Anda langgar, maka itu sudah melanggar keseluruhan hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat ada 10 hukumnya yang tidak boleh dilanggar sama sekali, dan ada 613 ketentuan peraturan perintahnya. Satu pun ini dari 613 ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Apabila Anda melakukan hukum Taurat, dari 10 hukum Taurat tersebut, ada satu yang tidak bisa Anda lakukan ataupun Anda langgar dari 10 hukum Taurat, maka otomatis Anda sudah melanggar kepada keseluruhan daripada hukum Taurat. Artinya Anda gagal. Artinya Anda akan kena kutuk akibat daripada ketidakberhasilan Anda dalam melakukan hukum Taurat. Oleh karena sebab itu, karena hukum Taurat itu sangat sempurna, tidak boleh dilanggar sama sekali, maka tidak ada yang satupun yang berhasil melakukan hukum Taurat, karena semua sudah gagal dan mendapatkan hukuman dari hukum tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kehidupan kita dari tuntutan hukum Taurat dan hukum dosa dan hukum maut. Artinya Yesus harus turun ke muka bumi ini, dia harus lahir sebagai manusia, dan dia datang ke muka bumi ini untuk menebus setiap orang yang percaya. Apabila saudara percaya kepada dia, maka Anda ditebus dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala penyakit, dari segala kegagalan Anda terhadap hukum Taurat. Nah, sekarang Yesus lahir dan dia datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa manusia, ya. Semua dosamu dipakukannya di kayu salib, semua keterpurukanmu, semua ketidakberhasilanmu
telah dipakukannya di kayu salib hari ini, dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Amin. Nah, sekarang saudara dan saya, ketika saudara adalah orang yang percaya, Anda sekarang telah ditebus, dan Anda, itu sebabnya di dalam kitab Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi setiap orang yang percaya, karena semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam tubuh Yesus. Karena dosa hanya bisa ditebus lewat penumpahan darah, yaitu tubuh dan darahnya. Dan itu sudah dilakukannya. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya percaya. Pertanyaannya, apakah saudara percaya kepada apa yang sudah dikerjakan Yesus yang sudah selesai di kayu salib? Saudara boleh jawab di dalam hati. Saudara boleh renungkan ini baik-baik. Ketika memang saudara benar-benar percaya terhadap apa yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib, maka lihat, Anda sekarang sudah dipindahkan dari alam penghukuman maut, hukum dosa. Sekarang Anda berada di sebelah kanan Bapa. Anda menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan sekali dan sampai selama-lamanya, dan tidak akan pernah Anda lagi dihukum oleh karena apapun. Karena semua penghukuman oleh karena pelanggaran terhadap hukum dosa, hukum maut, dan hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus. Sekarang Tuhan mau Anda percaya. Itu sebabnya di dalam Galatia dikatakan, orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi orang dibenarkan karena beriman. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya, tetaplah beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah yang menebus hidup saudara, dialah yang membuat keberhasilan dan keberuntungan terhadap saudara. Baik, sahabatku, kita masih tetap akan belajar. Ikuti terus video-video saya yang akan terus saya tayangkan, yang tidak akan pernah saya bosan-bosan untuk menayangkan bagaimana sebenarnya pemahaman kita terhadap Kristus, sehingga kita tidak salah memahami dan tidak salah menjalani hidup ini, sehingga kita bisa mengerti, menyadari bahwa segala sesuatunya adalah oleh karena kasih karunia. Tidak ada oleh karena kemampuanmu, oleh karena kekuatanmu. Jikalau saudara mampu melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu harus lahir dan mati di kayu salib buat saudara. Tapi karena saudara tidak mampu melakukannya, dan karena saudara sudah gagal, dan karena saudara sudah terhukum oleh karena pelanggaran terhadap hukum dosa, hukum maut, ataupun hukum Taurat, maka Yesus harus lahir dan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang yang berdosa. Amin. Baik, sampai jumpa di masa-masa di hari-hari akan datang. Kita akan bertemu kembali dengan belajar tentang apa yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.